Saudara-saudara yang dipanggil dan dikuduskan dalam Kristus Yesus, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Ada baiknya saudara membiasakan diri untuk membuat pertanyaan-pertanyaan reflektif dan menemukan jawabannya dari Alkitab. Dengan menemukan jawaban dari Alkitab, maka saudara akan selalu dituntun untuk menemukan jawaban dari Allah sendiri. Misalnya begini, mengapa saudara menjadi Kristen? Mengapa saudara ke gereja? Mengapa saudara melayani? Mengapa saudara mau berkorban bagi Kristus dan gerejanya? Mengapa? Apa alasan dibalik semua yang kita imani dan kerjakan semuanya ini? Saudara-saudara, banyak jawaban yang bisa kita temukan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tetapi ada satu jawaban yang tidak boleh tidak ditemukan, adalah bahwa dengan menjadi seorang Kristen, masuk dalam persekutuan gereja, terus melayani dengan sungguh hati, berkorban untuk Kristus dan gerejanya, adalah karena kita tahu bahwa kita berada dalam pemerintahan Allah atau berada dalam kerajaan Allah yang ada di bumi ini, di mana Kristus Yesus adalah rajanya. Yesus adalah raja gereja, raja kerajaan Allah selama-lamanya. Ya, selama di dunia ini ya saudara, Allah telah mendidik kita bagaimana hidup dalam pemerintahannya, yaitu melalui firman dan rohnya. Bagaimana Allah memerintah umatnya itu tidak datang ujuk-ujuk. Dalam kitab Nabi Samuel yang pertama, pasal 15, Allah menunjukkan kewibawaannya dalam pemerintahan teokrasi umatnya. Allah berdaulat penuh untuk memilih dan mengatur jalannya pemerintahan atas umatnya. Dan raja pertama yang ditunjuknya untuk memerintah seperti pemerintahan dikehendaki Allah adalah Saul. Raja Saul merupakan salah satu teka-teki besar dalam Alkitab. Ia memiliki pelbagai sifat yang diperlukan untuk menjadi raja pertama Israel. Sebagai orang yang punya keberanian moral, ia sanggup menggerakkan dan memimpin rakyat. Selama pemerintahannya, ia menghadapi berbagai besar musuh Israel dan membawa pasukannya kepada kemenangan. Saul adalah orang yang mampu mengenali kemampuan orang lain. Ia mengumpulkan semua pahlawan dan orang-orang gagah perkasa yang ada sekeliling dia. Namun begitu, Saul juga punya kelemahan yang setara dengan kekuatannya. Saul kurang peduli atas perlakuannya terhadap orang lain. Iri hati dan dendam kadang-kadang menyebabkan dia kehilangan akal. Dulunya, ia punya kepedulian yang besar atas berbagai pendapat orang lain tentang dirinya. Namun, seraya ia makin tua, ia mengembangkan sikap yang menyimpang terhadap berbagai prioritas dan nilai-nilai hidup. Selain kelemahan itu, ia juga punya watak pemarah yang hampir tidak bisa dikendalikan. Dan kita pun melihat orang yang awalnya sebagai raja yang baik, tetapi akhirnya menjadi raja lalim yang selalu ketakutan. Semua kelemahan Saul berpangkal pada satu kesalahan utama, yaitu hati yang degil dan suka memberontak. Saul tidak bersedia menundukkan hatinya kepada Allah. Satu kelemahan ini akhirnya membatalkan dia untuk menjadi raja dan mendatangkan bencana ke atas dia dan rumah tangganya. Hidup Saul merupakan bukti nyata tentang kedegilan, egois yang bodoh, dan pemberontakan melawan Allah. Pada pasal 15 ini, kedegilan, egois yang bodoh, dan pemberontakan melawan Allah sangat jelas diungkapkan.
Allah telah menetapkannya menjadi raja dan memberi perintah untuk menumpas semua orang Amalek dan semua yang ada. Ternyata yang dilakukan hanya sebagian. Ia menyelamatkan Agag, raja orang Amalek. Memang semua rakyat Amalek ditumpas dan hanya menyisakan satu saja. Dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun dan anak domba yang berharga tidak ditumpas. Yang ditumpas bersih adalah segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk. Saul tahu jelas perintah Allah, tahu. Tetapi hanya sedikit saja yang disisakan. Bagi manusia barangkali menganggapnya tidak apa-apa. Celakanya lagi setelah ditegur oleh Nabi Samuel. Saul memakai alasan yang nampaknya rohani untuk membenarkan perbuatannya. Dicatat begini saudara. Semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dengan maksud untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Tetapi selebihnya telah kami tumpas. Nah kan, rohani banget alasannya. Kambing, domba, lembu-lembu yang terbaik dan tambun, anak domba yang berharga tidak ditumpas bersih. Dengan alasan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Bagaimana Allah memandang sikap dan perbuatan Saul ini? Ayat 22-23 mengatakan, yang diucapkan melalui Nabi Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Menolak firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan sama dengan menolak Allah dan tidak menaati Allah. Mari kita perhatikan baik-baik firman ini. Mari kita camkan dengan seksama apa yang Tuhan Allah katakan ini. Menolak firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan sama dengan menolak Allah dan tidak taat kepada Allah. Kembali kepada pertanyaan di awal tadi. Mengapa saudara menjadi Kristen? Mengapa saudara ke gereja? Mengapa saudara melayani? Mengapa saudara mau berkorban bagi Kristus dan gerejanya? Mengapa? Apa alasan dibalik semua yang kita imani dan kerjakan ini? Jawabannya adalah supaya kita hidup dalam pemerintahan Allah. Menaati Dia, menaati firman-Nya. Mengasihi Dia, menaati firman-Nya. Sebab menolak firman Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, sama dengan menolak Allah dan tidak taat kepada Allah. Untuk apa kita melayani, menjadi Kristen, berkorban dalam banyak hal, jika akhirnya Tuhan menolak kita karena kita tidak hidup dalam pemerintahannya? Jika akhirnya Tuhan menolak kita karena kita tidak hidup karena kita hidup menurut kemauan diri sendiri. Ingatlah, Tuhan menolak Saul bukan karena kurang cakap. Saul punya banyak kecakapan, tetapi karena Saul menolak firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat ulang tahun Alesia Dorcas, Pak Dovir. Ucapan untuk Pak Dovir bisa dijapri ya saudara. Doa untukmu akan saya japri. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.